بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbis samawati wal ard. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-athhar wa sahbihi rafi'ina qa'idadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menyempurnakan kajian bersama kita, yaitu tentang kabut hitam liberalisme. Pada kesempatan kali ini bagian yang kedua. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak mungkin di kalangan kita akan bertanya, kalau selama ini orang-orang liberal ataupun mereka yang menganut paham liberal adalah orang-orang yang berpikir bebas, lantas adakah norma baku atau dalam bahasa Islamnya, bahasa Arabnya adalah adakah thawabit, adakah dogma, adakah patokan dan pijakan yang menjadi dasar dan landasan dari paham liberalisme ini? Ada tidak? Seharusnya tidak ada. Karena mereka kan liberal artinya bebas, lepas, tidak terkungkung, tidak terkerangkeng, kemanapun mereka suka. Tetapi ternyata mereka tidak bebas mutlak. Artinya ada dogma, thawabit, pijakan yang bagi mereka adalah hal yang sangat sakral. Dari berbagai pelacakan dan pengkajian yang mendalam tentang paham liberalisme, kurang lebih ada tiga dogma, 3 thawabit, 3 dasar, 3 patokan dan pijakan yang menjadi agama, yang menjadi anutan utama bagi kaum liberal. Yang pertama adalah taqdisul hurriya wa ta'adudiyah. Orang-orang liberal atau paham liberalisme memiliki keyakinan yaitu mensakralkan kebebasan keliberalannya dan mensakralkan bahwasanya kebenaran bersifat plural, bersifat jamak, bersifat banyak, bukan hanya satu. Oleh karena itu sering terlihat, sering terdengar, dan sering santer diberitakan bahwasanya ketika diberitahu, khususnya kita berbicara orang-orang liberal dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan Islam, bahwasanya pemahaman Islam yang benar begini, diantaranya misalnya inna dina indallahil Islam, maka orang-orang liberal akan menjawab spontan dan dengan penuh keyakinan, penuh keangkuhan, kesombongan, itu kan menurut paham Anda, itu kan menurut kebenaran yang Anda anut. Kenapa? Karena bagi mereka berpikir, proses berpikir, cara berpikir, metode berpikir, dan upaya memahami melalui pemikiran mereka adalah bebas, tidak terkerangkeng dan terkungkung. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi mereka adalah kebenaran itu kan plural sifatnya. Tidak bisa dong Anda paksakan kebenaran yang Anda yakini. Kami juga punya keyakinan. Nah, ini dalih mereka seperti ini. Kaum liberal ataupun para penganut paham liberalisme, mereka mensakralkan, mentakdis, menganggap bahwasanya akal manusia itulah yang sakral. Akal manusia itulah yang mutlak. Sementara dalil, baik dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW, tidak mutlak bagi mereka. Oleh karena itu, mereka pun paling gampang membicarakan ataupun berbicara tentang hak kebebasan, hak asasi manusia.
Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Jadi paham liberal dari sini adalah paham liar untuk bebas berpikir secara liar kemana saja menjangkau. Yang penting kebenaran jangan satu. Ujung-ujungnya adalah mereka tidak mengakui kebenaran yang satu itu. Pokoknya jangan satu yang benar itu. Bebaslah yang lain yang mana saja. Nah ini yang pertama. Dogmanya. Yang pertama sawabit dari orang-orang liberal. Kemudian yang kedua, mereka adalah para penganut paham liberal. Mereka memiliki dogma yang kedua, yaitu an-nisbiyatul akhlakiyah. Bahwasanya akhlak, nilai-nilai moral, termasuk nilai kebenaran sekalipun, bersifat nisbi dan relatif. Nisbi dan relatif. Oleh karena itu, menurut orang-orang liberal atau liberalis, akhlak, baik akhlak Islami khususnya atau akhlak ketimuran atau akhlak baik yang diakui oleh manusia sedunia secara umum pun, kalau mengganggu dan menggugat dua hal harus ditolak. Yang pertama adalah menggugat dan mengganggu al-hurriyah al-fardiyah, kebebasan individu. Nah, manakala akhlak dipaksakan dan ternyata menggugat dan mengganggu kebebasan individu seseorang, personal seseorang, oh itu nggak bisa dong dipaksakan. Suka-suka saya gitu kan. Jadi orang-orang liberal termasuk pembela undang-undang pornografi dan porno aksi untuk tidak diundang-undangkan. Kenapa? Mau mereka porno pakai baju atau tidak, itu urusan mereka. Na'udzubillah min dzalik itu. Mau sekarang orang timur pakai budaya timur, kayak mau pakai budaya barat, pakai dunia global, kayak terserah. Kenapa? Ya terserah mereka, itu hak pribadi, kebebasan pribadi. Nah ini kalau mengganggu dan menggugat, yang pertama adalah al-hurriyah al-fardiyah, nggak ada nilai moral, nggak ada nilai akhlak, tidak ada nilai kebenaran. Karena apa? Relatif. Itu kan bagi Islam, bagi kaum muslimin, bagi orang Islam yang menganut paham Islam begini dari Timur Tengah misalnya, pakai jilbab kan budaya misalnya, atau minum arak itu haram. Tapi kalau di Rusia bukan pakai jilbab dong, pakai mantel. Kalau di Rusia ya harus minum arak. Untuk apa? Melawan dingin. Nah ini paham liberal ini munculnya begituan. Lalu ketika mereka diberitahu tidak boleh berpikir seperti itu, kebenaran bukan begitu. Tapi ini kan menyangkut kebebasan pribadi, kebebasan berekspresi pribadi. Nah ini dalih mereka yang kedua, dan ini menjadi dogma mereka yang kedua. Itu yang tidak boleh diganggu dan digugat oleh mereka. Kenapa? Akhlak bersifat relatif adalah selama tidak mengganggu kebebasan pribadi, kebebasan individu. Kemudian yang kedua yang mereka sakralkan juga adalah selain kebebasan pribadi atau individu adalah al-milkiyatul khosoh, milik khusus, privasi. Biarin saja dia mau ngapain kek, mau jadi orang benar kek, mau jadi orang salah, mau benernya begini maupun benernya begitu, mau salahnya begini maupun begitu, itu adalah hak mutlak dia, milik dia, privasi dia. Nah, atas nama kebebasan individu dan kebebasan privasi, silakan bebas berekspresi sampai menuju kufur pun dipersilakan. Na'udzubillah min dzalik. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kemutlakan dalam moral, kemutlakan dalam ini budaya, budi pekerti, bahkan dalam kebenaran. Kenapa? Karena semuanya bersifat nisbi, bersifat relatif. Terserah orang yang menafsirkan. Nah, ini yang kedua. Kemudian dogma ataupun thawabit, pijakan utama kaum liberalis atau paham liberalisme yang ketiga adalah hatmiyatus syira' lidimani tatawur wal irtiqa ilal ahsan. Mereka meyakini kepastian adanya syirah clash, pertempuran, peperangan. Oleh karena itu kaum muslimin, para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, terlalu kasihan kalau kita tidak menyadari bahwasanya hidup di dunia adalah sebuah pertempuran, sebuah pertarungan yang harus dimenangkan.
Ini orang-orang liberal pun meyakini seperti itu. Sehingga walaupun nggak ada itu pertempuran, itu bohong, gombal, itu semua hiasan bibir, kata-kata bibir. Mereka meyakini akan ada clash, akan ada pertempuran. Pertempurannya adalah liberal yang harus menang, liberal yang harus menguasai dunia. Karena apa? Karena dogma mereka yang ketiga adalah adanya hatmiyatus sirok, kepastian adanya sebuah sirok, sebuah clash, sebuah pertempuran, sebuah pertarungan. Dan ini bagi mereka merupakan sebuah keniscayaan. Untuk apa tujuannya? Lidimani tatawur, untuk menjamin adanya satu perkembangan yang terus-menerus. Kata mereka kan dunia itu kan harus berkembang, keadaan, kondisi harus berkembang. Nah, untuk menjaga adanya perkembangan terus, proses berkembang itu harus ada apa? Harus ada pertempuran, harus ada pertarungan, harus ada clash. Untuk apa lagi? Untuk al-irtiqa, menuju puncak, menuju peradaban yang lebih baik, ilal ahsan, tentu kepada yang lebih baik. Nah, ini mereka meyakini. Satu sisi harus kita pahami, sebagai kaum muslimin yang menjadikan Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW sebagai pijakan utamanya, kemudian pemahaman para sahabat as-salafus saleh, dan diracik dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah pun meyakini adanya pertempuran. Cuma bedanya, ada bedanya. Bedanya bukan sedikit, besar sekali. Bagi kita kaum muslimin yang seperti itu, pertempuran tersebut adalah sunnatullah, yang disebut dengan sunnatut tadafa'. Pertempuran antara yang zalim dengan yang terzalimi, atau wabil khusus as-sira' bainal haq wal batil. Nah, ini khususnya pertempuran antara al-haq, kebenaran, dan al-batil, kebatilan. Bukan karena sekedar berbeda kultur, berbeda budaya, berbeda pemahaman, berbeda pemikiran, bukan. Tapi oleh orang-orang liberal, pertempuran tersebut, clash tersebut terjadi, chaos tersebut terjadi karena apa? Tadi, karena budaya, karena kultur, dan karena yang lainnya. Kalau begitu orang Jawa dengan orang Sunda gak bisa menikah dong. Kenapa? Ada clash terus, perbedaan budaya. Kalau begitu gak akan bisa menikah dong. Orang Barat dengan orang Timur. Kenapa? Clash, ada perbedaan. Nah, ini orang liberal seperti itu seakan-akan. Padahal kalau Islam, semua itu walaupun berbeda bisa bersatu. Tetapi yang tidak mungkin bersatu adalah al-haq dan al-batil, al-iman wal kufur, al-Islam wal jahiliyah, at-tauhid wasyirk, as-sunnah wal bid'ah. Itu yang gak bisa bertemu, gak bisa berpadu, gak bisa bersinergi. Ini yang harus kita pahami bersama. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkaitan dengan kabut hitam liberalisme yang harus kita singkap dengan sejelas-jelas dan segamblang-gamblangnya adalah bahwasanya kita sekarang memasuki fase, ada orang yang menyebut kita sedang menghadapi milenium yang ketiga. Istilah ini tidak tepat sama sekali. Dan jangan sampai menjadi orang Islam, sebagai orang Islam membiasakan istilah seperti ini, milenium ketiga. Ada pula yang menyebut bahwasanya sekarang kita sedang menghadapi alam modern. Ada pula yang menyebut bahwasanya kita sedang menghadapi alam postmodern. Ada pula yang menyebut kita sedang hidup di alam kontemporer, di dunia kontemporer, kekinian, keterkinian. Tetapi yang perlu kita sadari bahwasanya kita sekarang hidup di suatu era yang bernama era globalisasi. Dalam bahasa Arab disebut aulama. Globalisasi kita hadapi. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, yang dituntut adalah sadar. Yang dituntut adalah sadar, kita hidup di era globalisasi. Global artinya umum, mendunia. Jadi globalisasi adalah suatu hal di tempat terpencil yang jauh pun sekarang bisa diketahui dengan cepat di seluruh dunia. Bahkan bisa menjadi fenomena yang mendunia. Ini yang dimaksud dengan globalisasi. Secara asalnya demikian. Nah, ketika demikian makna dari globalisasi, maka kemungkinannya dua. Yang menjadi global, yang mendunia itu boleh al-haq. Alhamdulillah kita harapkan demikian, dan kita harus memiliki jiwa, spirit, dan struggle untuk menjadikan al-haq ini mendunia. Atau yang kedua, yang mendunia adalah al-batil, kebatilan, termasuk liberal. Tidak kita harapkan, tetapi gejala-gejala ke arah situ, pemaksaan yang ada,
Ini yang terjadi. Jadi globalisasi hukum asalnya tidak bersalah. Si globalisasi ini tidak bersalah. Yang salah adalah penunggang globalisasi. Dulu ada yang mengibaratkan setan gundul yang menungganginya siapa? Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas macam-macam liberal, macam-macam paham liberalisme, kaum liberal, ada 4, maka keempat wilayah, bidang, ranah, dan model serta contoh dari liberalisme ini dipaksakan sebagai suatu hal yang harus mendunia. Ini yang disebut dengan globalisasi liberalisme. Kita harus memahami bahaya dari globalisasi liberalisme. Yang sekarang dari hari ke hari semakin kelihatan gejalanya, semakin nampak. Sehingga detektor kita dan protektor kita harus semakin kuat, semakin ditingkatkan. Jangan diam, jangan santai. Ngurus makan aja saya susah, boro-boro mikirin liberalisme. Ini payah. Mana spiritnya, mana nilai juangnya, mana keislamanmu, mana keislaman kita. Jangan. Cuek bebek, diam 1000 bahasa, bukan tipe, ciri, dan karakter umat Islam. Bukan, kita sekali-kali tidak demikian. Bahkan kita sebaliknya. Kita adalah pengibar panji-panji kebenaran sekaligus pembungkam panji-panji kebatilan. Ini yang harus kita sadari bersama. Nah, termasuk di era globalisasi ini harus kita sadari ada common enemy, musuh bersama kita kaum muslimin, musuh bersama kita umat Islam, yaitu paham liberalisme dan kaum liberal. Bukan hal yang sepele, bukan hal yang ringan. Ini harus kita sadari bersama. Inilah kabut hitam yang harus kita ungkap dan kita singkap. Keberbahayaannya sangat luar biasa. Bukan hanya bagi pejabat tinggi, tetapi bagi rakyat jelata yang hanya ingin mengais sesuap 2 suap rezeki. Mereka pun bahaya dan terancam. Ujung-ujungnya neraka jahanam karena kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam bidang politik atau liberalisme politik, maka liberalisme sering khususnya di era globalisasi ini dimaknai sebagai sistem dan kecenderungan yang berlawanan serta menentang mati-matian sentralisasi dan absolutisme kekuasaan. Bahkan disinyalir munculnya berbagai republik menggantikan kerajaan-kerajaan konon tidak terlepas dari liberalisme model ini. Itu yang pertama. Di era globalisasi juga, khususnya di bidang ekonomi, liberalisme pun menjadi fenomena global. Yaitu merujuk pada sistem pasar bebas, di mana intervensi pemerintah dalam perekonomian dibatasi, justru pemerintah dibatasi, dibebaskan kepada pasar katanya. Bahkan kalau boleh, pemerintah nggak usah ikut campur dalam ekonomi. Akhirnya yang kaya semakin kaya, yang miskin bukan hanya semakin miskin, semakin melarat bin papa. Na'udzubillah min dzalik kalau ini kejadiannya. Nah, dalam hal ini dan pada batasan tertentu, liberalisme dalam ekonomi identik dengan kapitalisme. Oleh karena itu sering kita dengar, khususnya kemarin-kemarin, ada neoliberalisme dalam bidang ekonomi. Nah, ini harus kita waspadai juga. Toh mau tidak mau kita sehari-hari hidup dalam lingkungan ekonomi, dalam masalah ekonomi, dalam aktivitas ekonomi. Siapa yang gak butuh ekonomi? Dan ekonomi itu bukan hanya sekedar fulus, uang alias duit, bukan. Lebih luas daripada itu. Itu yang kedua. Di era globalisasi ini, di zaman yang semuanya serba global cepat sekali, di wilayah sosial, di bidang sosial, liberalisme pun menjangkau. Ada namanya liberalisme sosial masyarakat,
biasanya diartikan sebagai emansipasi wanita. Kalau laki-laki bisa jadi tukang beca, kenapa perempuan gak jadi tukang beca? Kalau laki-laki perkasa, kenapa perempuan gak bisa perkisi? Katanya gitu kan. Kalau ada supir busway laki-laki, kenapa tidak supir busway adalah perempuan? Kalau ada pegulat laki-laki, kenapa tidak ada pegulat perempuan? Emansipasi yang keblinger dan kelewat batas. Lupa pada kodrat yang ada dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga gambaran antara laki-laki dan perempuan, khususnya suami istri, adalah pergulatan ibarat arena smackdown. Na'udzubillah min dzalik. Mana suami, mana istri gak jelas. Mana laki-laki, mana perempuan gak jelas. Nah, sering diartikan seperti itu. Sering diartikan pula sebagai penyetaraan gender. Pupusnya kontrol sosial terhadap individu dan runtuhnya nilai-nilai kekeluargaan. Kalau dulu zina diartikan sebagai married by accident, menikah karena kecelakaan, sekarang punya anak tanpa ada pernikahan. Ini namanya kemajuan, kata orang liberal dalam hal ini. Dulu kita malu kalau dengar ada masyarakat kita yang married by accident, menikah karena kecelakaan, belum menikah kok sudah hamil berapa bulan. Sekarang punya anak, single parent terutama yang disebut, nggak pernah menikah, sudah punya anak karena alasannya single parent. Sebagai orang tua tunggal. Orang tua tunggal yang tidak pernah menikah, tidak pernah melakukan ikatan pernikahan, lalu punya anak. Niru kepada artis, niru kepada aktor, ini dan itu. Sekarang menjamur. Dulu di kampung kebusukan ini malu masyarakat yang ada. Sekarang merebak di mana-mana. Kontrol hilang. Mereka berdalih biarkan wanita menentukan nasibnya sendiri. Sebab kini tidak ada seorang pun yang berhak dan boleh memaksa ataupun melarangnya untuk melakukan sesuatu. Siapa yang larang? Siapa yang maksa? Gitu kan. Pinter-pinternya mereka, liciknya mereka seperti itu. Kemudian yang paling berbahaya adalah liberalisme dalam bidang agama dan pemikiran. Maka dalam bidang ini, yaitu liberalisme, agama dan pemikiran bisa diartikan sebagai kebebasan menganut, meyakini, dan mengamalkan apa saja sesuai kecenderungan, kehendak, dan selera masing-masing. Pokoknya oke dah mau apa saja. Jangan sok alim lo, jangan sok benar sendiri. Kan kata-kata ini sering muncul, semakin menjamur, semakin banyak. Nah, ini berbahaya sekali. Harus kita sadari keberbahayaan seperti ini. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai kaum muslimin yang sekarang mau tidak mau dan harus sadar hidup di era yang disebut era globalisasi. Bukan berarti kita harus menolak globalisasi. Ini sudah satu kemajuan bagian dari sunnatullah. Era globalisasi biasanya ditandai dengan beberapa hal di antaranya. Cepatnya informasi dan pengetahuan yang diperoleh. Di ujung gunung bisa diketahui oleh seluruh dunia atau di seluruh dunia. Cepat dalam bidang informasi. Yang kedua adalah cepat dalam menyerap informasi tersebut, termasuk opini yang salah pun gampang diserap. Sekarang trennya, ramenya, ributnya tentang ini. Besok sudah berubah, padahal bertentangan dengan yang kemarin. Berubah lagi, padahal bertentangan lagi. Berubah lagi. Iya. Ini harus kita pahami. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya dalam era globalisasi ini yang sekarang dianggap paling berperan penting adalah media informasi dan juga teknologi. Oleh karena itu kita kaum muslimin harus benar-benar tidak gagap dalam media informasi dan media teknologi tersebut. Ini tidak bisa kita biarkan kita tertinggal. Nah, para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kesimpulan pandang pada pertemuan kali ini adalah liberalisme
yang diusung oleh orang-orang liberal, khususnya dari kalangan kaum muslimin yang masih mengaku sebagai orang-orang Islam. Mereka meyakini, mereka memperjuangkan, mereka mengusung, dan mereka berani mati-matian untuk membela hal tersebut, bahwa ajaran Islam harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mesti dikritisi, jangan diterima begitu saja. Dan harus ditafsirkan ulang dengan menggunakan pendekatan sejarah historis, dengan menggunakan tafsir baru yang sesat menyesatkan, yaitu tafsir hermeneutika menurut mereka, dan sebagainya, serta perlu dilakukan modernisasi dan sekularisasi dalam kehidupan beragama dan bernegara. Oleh karena itu, ada trisula kesesatan yang harus kita waspadai, yang dikenal sekarang di Indonesia dengan istilah sepilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Bukan hanya 2 sejoli, 3 sejoli, yaitu trisula kesesatan yang saling bahu-membahu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, semakin erat, semakin mesra hubungannya. Dan kita sebagai kaum muslimin harus mewaspadai hal tersebut. Demikianlah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum semua berada. Apa yang bisa sama-sama kita kaji sebagai pengantar pada pertemuan kali ini, mudah